di dalam hidupku ini, satu yang ditunjuk Tuhan temani aku untuk hidupku, untuk duniaku. Dari berjuta bintang yang terangi di malamku, kamulah bintang yang paling terang. Takkan ku biarkan redup dari berjuta detik yang pernah kita lewati. Aku tak mau berhenti untuk terus mencintamu. Aku gak nyangka kita bakal ngelakuin hal seperti ini. Bi, aku harus gimana? Lah, kamu udah pulang? Kamu lagi ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Aku kayak dengar suara perempuan tadi. Ah, suara perempuan. Kamu salah dengar kali. Gak usah bohong deh. Aku nggak bohong nih. Buktinya, emang ada. Aku dengar langsung Lah. kok kayak suara perempuan. Kamu salah denger kayaknya. Aku sendirian di kamar dari tadi. Aku beneran dengar loh tadi. Gak mungkin salah dengar. Aku gak mungkin salah dengar sih. Oh, aku paham. Kamu dengar suara perempuan karena aku tadi lagi nonton drakor, terus aku ketiduran karena emang drakornya ngebosanin. Ini aku baru kebangun lagi gara-gara kamu panggil aku. Nonton drakor. Masa? Iya, kamu nggak percaya? Nih aku tunjukin. Nih. Enggak usah. Aku percaya kok. Ya udah kalau gitu aku mau bersih-bersih dulu. Nanti aku mau cerita sama kamu ya. Oh iya, boleh dong. Tadi kamu lihat Kamesha nggak? Belum ya? Aisyah, enggak. Aku tadi nyampe rumah, aku nggak ngeliat Kamesha. Aku juga nggak tahu sih. Oh, mungkin kejebak hujan kali kan? Masih hujan tuh, masih di jalan mungkin. Untung nggak ketahuan. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa. Ntar denger lagi loh. Kesederhanaan aku itu adalah keistimewaannya aku. Expensive modesty. Ya Julian, muji aku kayak gitu, Hasbi.
aku ya, Bi. Aku tuh berharap banget ini berhasil supaya aku nggak ngerepotin kamu. Aku nggak nyusahin kamu lagi. Sebenarnya aku tuh kurang nyaman kalau aku dan keluarga aku harus tinggal di sini. Nah ya biar gimana pun juga kan kita belum nikah. Nggak enak juga sama kamu, Bi. Lah, aku nggak pernah ngerasa kamu ngerepotin aku. Karena emang itu udah menjadi tugasnya aku. Cuman aku minta sama kamu untuk hati-hati aja. Maksudnya? Kamu sekarang kan lagi naik daun. Jangan sampai ada orang-orang di sekitar kamu manfaatin kamu untuk pansos. Mungkin hari ini kamu ditawari kerjasama, tapi besok kamu bisa aja ditendang pas bisnisnya udah sukses. Lah, kamu gak boleh sepolos itu. Aku tahu, Chef Julian itu tipe orang yang licik. Dan aku juga yakin dia pasti bisa ngelakuin hal-hal selicik itu. Masa sih, Bi? Ya udah terserah kamu. Kalau kamu gak percaya sama aku. Tapi kalau sampai suatu saat itu terjadi, kamu jangan pernah salahin aku. Kayak biasanya kan, aku selalu ngasih tahu kamu, tapi kamu ya bandel. Kamu gak mau dengerin aku. Ujungnya apa? Aku lagi kan yang beresin semuanya. Ya udah kamu istirahat sana. Aku tidur duluan gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Aku masuk dulu ya, Bi. Tim Julala. Tapi Chef Lala udah punya pacar tahu. Lah, Meni sama Chef Julian pasti jadi power couple. Duh, Chef Lala. Padahal udah cocok banget kalau sama Chef Julian. Apaan nih? Putusnya aja gak sih, La? Chef Julian udah di depan mata lo. Songong banget tuh, Chef. Baru juga ngetok. Jangan pernah berharap lo bisa dapetin Lala, Chef. Gak bakalan pernah. Ya, Ya. aku berangkat dulu. Ayah jangan kemana-mana. Di rumah aja. Ya? Ya, iya deh. Ya, ayah nggak kemana-mana, ayah di sini aja, nggak mau bikin repot. Iya kan, kalau seandainya ayah keluar rumah, terus kemana-mana kan ayah nggak begitu hafal daerah sini, ya kan? Jangan bikin Lala khawatir. Ya. Iya. Bu, Sayang, aku pamit ya. Yang terbaik ya sayang buat kamu ya. Supaya nanti ayah bisa dapat pengobatan yang terbaik. Insya Allah sayang, Ibu pasti doain kamu. Bismillah ya nak ya. Bismillah, doain ya Bu. Hati-hati sayang. Doain aku. Ayah harus ingat. Iya, iya. Bu, Mesya pamit dulu ya. Iya sayang, kamu sukses ya ngajarnya. Ya udah aku pamit ya. Wah.
Kamu semangat ya hari ini. Pokoknya aku doain kamu sukses terus, oke? Barang-barang kamu juga jangan sampai ketinggalan ini. Udah semua? Udah ini. Hasbi anterin kan? Ya dong pasti. Oke. Udah siap? Udah lengkap. Iya udah ibu, ayah. Aku berangkat dulu ya. Tante, aku juga pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Hey. Kenapa kamu diam? Lagi mikirin apa sih? Mikirin nanti. Kira-kira aku lulus tes nggak ya? Takut gagal deh. Oh. Kirain lagi mikirin Julian itu. Ya enggak dong, ngapain aku mikirin dia? Ya siapa tahu aja kan. Tapi kamu tahu nggak sih, di sosmed tuh lagi rame yang bahas kalian berdua. Ngesiperin kalian berdua. Apa ya nama aku nih? Julala apa ya? Oh, apa mungkin maksudnya Julian Lala kali ya? Kocak. Yang penting kan aku sama Chef Julian gak ada hubungan apa-apa. Kamu jangan kayak gitu dong ngomongnya. Ya aku cuma ingetin kamu aja. Kamu nih sekarang harus hati-hati. Sekarang kamu nih rising star. Pasti baik orang yang mau manfaatin kamu. Dan yang harus kamu ingat, yang paling penting, sekarang status kamu adalah pacar orang. Oke? Iya. Hasbi, kamu jangan kayak gini dong. Aku jadi gak tenang, tau gak? Emang cuma kamu yang gak tenang? Aku pun gak tenang. Wajar kan kayak gitu? Apa aku salah? Tujuan aku kesana itu cuma kerja. Kamu jangan cemburu. Aku tahu kok, aku inget banget kalau kamu yang nemenin aku dari nol. Aku gak akan pernah lupain itu. Oke, fine. Aku pengen ngomongin kamu. Tapi kalau suatu saat sampai terbukti kamu ada apa-apa sama Julian, gak ada kata maaf untuk kamu. Oke? Kamu harus keluar dari kerjaan kamu itu. Nih, kok kamu diam lagi? Oke nggak? Iya. Good. Hasbi, kok turun? Mau ngapain? Mau nganterin kamu lah. Sekalian mau lihat tempat kerja kamu yang baru. Boleh kan? Boleh sih. Tolong kalian pastikan itu rapi ya. Sama kencang. Mas. Tolong kamu urus bagian sebelah sana. Baik. Make sure lagi. Catat jangan lupa. Pagi.
Pagi, Chef. Pagi. Masih ingat sama saya kan, Chef? Saya calon suaminya Lala. Julian. Saya rasa saya nggak perlu basa-basi lagi. Selama ini saya yang jagain Lala. Sampai Lala bisa ada di titik seperti ini. Mungkin Anda juga perlu tahu. Lala ini tidak terlahir dari keluarga kaya seperti Anda. Anda mungkin bisa buka usaha dadakan, bisa ganti ide sesuka hati, bebas. Tapi kalau untuk Lala ini beda. Ada yang namanya nama baik yang harus dijaga. Kamu apa-apaan sih? Kenapa ngomong kayak gitu? Abi. Saya cuma nggak mau kalau sampai karir calon istri saya harus hancur karena ada anak orang kaya ikut-ikutan pansos. Untuk itu, saya titip ya. Ya, saya setuju. Nama baik Lala itu harus selalu dijaga. Apalagi kalau kita ketemu dengan klien, rekan kerja. Karena kesan pertama itu paling penting. Paling penting di dunia ini. Saya pegang omongan kamu. Chef, saya minta maaf. Ayo kita mulai. Nggak usah. Chef, saya bisa bawa sendiri, Chef. Cowok nggak jelas. Lagian ngapain sih Chef Lala mau sama cowok model kayak begitu? Lagian nih kalau disandingin dia sama saya, gantengnya tuh pasti gantengan. Jelas Pak Julian. So asik. Tahu. Kenapa? Kayak ngeliat setan gitu. Gulanya tumpah semua, Chef. Terus Saya izin cari gula dulu ya, Chef. ya udah. Tapi waktu masak kamu akan saya tambah ya. Ya, nggak apa-apa. Makasih, Chef. Misi. Pak. Dengan Mbak Lala? Iya, betul, Pak. Ayo, Pak, cepetan, Iya. Pak. Udah, Mbak? Ya. Permisi, Mbak. Gula di mana ya? Ada di sebelah pojok sana, Kak. Makasih ya. Pojok.
Ayo Lala, waktunya tinggal sedikit. Kamu pasti bisa. Fokus, fokus. Maaf chef, saya harus angkat telepon ini, penting. Silakan. Makasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayah kamu kabur, ayah kamu hilang, lah. Ya, ayah kabur. Tunggu, Bu. Maksudnya ayah hilang, Bu? Iya, ibu harus gimana dong, lah? Ibu tenang, nanti Lala yang coba cari ayah ya, Bu. Assalamualaikum. Chef, izin saya. Biar saya antar. Sebelumnya makasih banyak, tapi saya nggak mau menyusahkan siapapun. Enggak. Saya nggak pernah merasa disusahkan. Urusan keluarga itu selalu nomor satu. Nggak usah terlalu banyak mikir. Kita pergi sekarang ya. Aduh, kok pada nggak bisa dihubungin ya? Pada kemana sih? Rumah sepi. Yang lain pada kemana? Loh, terus kamu kok? Kenapa cepet banget pulangnya? Nggak tahu nih, kayak badan aku lagi nggak enak gitu deh. Makanya aku pulang duluan. Oh. Tapi kamu udah minum obat? Tapi kayaknya nggak terlalu ngefek deh. Tinggal istirahat aja deh. Ya udah. Kamu istirahat sana. Siap. Siap, kamu hati-hati. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yaudah, aku bantuin ya. Makasih ya, Bi. Mbak, maaf. Mau nanya, ngelihat orang ini nggak ya? Mas, permisi. Lihat ada orang ini nggak lewat sini tadi? Nggak tahu, Bang. Ayah! 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 La, kamu yakin ayah kamu ada di sini? Ayah sering datang ke sini sendirian. Pak, permisi Kak. Kakak ada ngeliat gak orang kulit putih? Mbak, maaf. Mbak lihat orang ini nggak, Mbak? Kasih ya Kak.
Gimana, Bu? Ada yang lihat ya? Bu, yang tenang ya. Kamu tenang dulu ya, La. Coba sekarang kamu ingat-ingat lagi. Kira-kira ayah kamu bakal pergi kemana? Chef, tolong berhenti sebentar, Chef. Kenapa? Ayah. 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 Ya Allah, ayah di mana aja? Aku nyariin ayah kemana-mana, tahu nggak? Ayah, ini aku Lala. Aku Lala, ayah, anak ayah. Ayah di mana ini? Ayah kenapa kesini sih? Lala udah bilang jangan pergi. Kenapa ayah malah kesini? Ayah. La, maaf. Lebih baik kamu jangan terlalu banyak nanya. Takutnya beliau malah makin bingung. Mari biar saya anterin pulang. Ayah, kita pulang ya. Di mana ini? Ayo. Hah? Ayo. Hati-hati, Om. Ayah. Chef, terima kasih banyak ya, Chef. Terima kasih untuk semua bantuannya. Saya minta maaf kalau hasil tes saya jadi berantakan hari ini. Dan saya juga ngerti kalau saya dinyatakan gagal karena Nggak apa-apa. Saya paham kondisinya. Lebih baik sekarang kamu bawa ayah kamu ke dalam, biar bisa istirahat. Sekali lagi makasih banyak, Chef. Ya, yuk masuk yuk. Pelan-pelan ya. Ayah, ayah tunggu di sini ya. Aku ambil minum dulu sebentar aja. Jangan kemana-mana ya. Udah ya? Aku tinggal. Kamerin aku dulu. Sebentar aja ya. Permisi. Permisi.
itu bukannya suara chef itu ya? Kayaknya ya. Ya, Chef. Ini handphone kamu ketinggalan tadi di mobil. Tuh kan bener. Itu suara chef itu. Makasih ya. Sama-sama. Ada apa ya, chef? Kenapa kamu bisa barengan? Kamu dianterin? Ceritanya panjang banget, Bi. Nanti aku ceritain ya. Chef, sekali lagi makasih banyak ya. Maaf jadi ngerepotin. Ya, sama-sama. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Mari. Hasbi, aku ke ayah dulu ya. Ya. Ayah ada yang sakit atau pusing? Mau minum obat? Om? Ya Allah, Om. Om kenapa? Lah, ini sebenarnya kenapa? Kenapa kamu sama Ayah bisa pulang bareng sama Chef Julian? Ayah tadi nyasar. Hilang keluar rumah karena kumat. Lah. Ayah nggak apa-apa. Baik-baik aja kok, Ayah. Ayah kelihatan normal aja. Udah. Sekarang gini, yang terpenting itu Ayah udah ketemu, ya. Dan ayah kamu pulang dalam keadaan selamat. Di, Hah? kenapa lehernya? Ini, nggak tahu, lah. Nggak tahu kenapa. Om, mari saya bawa ke kamar aja, ya. Ayo, ayah. Ayah? Ya. Oh, ayah kemana aja sih? Kamu kenapa sih pergi-pergi? Nggak betah ya tinggal di sini? Terima kasih banyak ya, La. Kamu udah nemuin ayah. Sekarang biar gantian ibu sama Ardan yang urus ayah. Ardan, kamu bantu ayah kamu ganti baju ya? Ya, yuk. Kita ganti baju dulu yuk. Ganti. Ya, kita ganti baju dulu. Ya. Itu. Ayo, ganti baju dulu ya. Ya udah Bu, aku ke kamar dulu ya. Oh ya, La. Tes kamu gimana? Ya, belum jadi Bu. Pasti gara-gara kamu cari ayah ya? Nggak apa-apa kan, nanti masih ada kesempatan lain. Terus Chef Julian marah nggak sama kamu karena kamu nggak jadi tes? Enggak kok Bu. Alhamdulillah nggak apa-apa. Masih ada kesempatan lain Bu.
Dan insya Allah nanti kalau memang masih rezekinya Lala, pasti akan ada jalannya. Ibu udah, nggak usah khawatir kayak gitu. Yang penting sekarang kita fokus ke ayah ya. Makasih anak ya. Nih. Ya. Masih banyak ya kerjaannya? Iya, masih. Oh. Kenapa? Hari ini tuh kamu emang pulangnya lebih awal ya? Maksudnya? Iya, maksudnya tadi pas aku pulang bawa ayah, aku pikir kamu masih di kantor. Ternyata kamu udah pulang ya? Kamu emang gak ngelihat ayah keluar rumah? Aku tadi gak enak badan, terus aku minum obat, habis itu aku ketiduran. Jadi aku sama sekali nggak tahu kalau ayah keluar dari rumah. Aku minta maaf ya. Nggak apa-apa kok. Berarti tadi emang semua orang lagi sibuk ya, nggak ada yang ngeliat. Ya, ini emang kesalahan aku lah. Aku yang salah. Aku lalai. Oh enggak apa-apa. Nggak kayak gitu juga maksud aku, Hasbi. Kan kamu juga pasti nggak tahu, nggak bisa prediksi kapan ayah lagi kambuh kan? Kamu juga pasti lagi istirahat. Iya. Tapi aku janji sama kamu ya. Mulai hari ini, aku akan berusaha lebih keras lagi. Supaya aku bisa jagain kamu sekeluarga. Oke sayang? Kamu percayakan sama aku? Ya udah. Ini udah malam juga. Tidur aja ya? Ya. Jadi, mau tidur di kamar kamu? Atau kamar aku? Hasbi. Ya. Canda. Ya udah, istirahat ya. Good night. Good night. Kalau aku chat Chef Julian jam segini, kira-kira marah nggak ya? Gak sopan gak sih? Tapi kan aku belum minta maaf juga. Bismillah. Selamat malam, Chef. Izin, saya mengganggu malam-malam. Saya mau meminta maaf soal tes saya di Amor yang terganggu masalah pribadi keluarga saya. Besar harapan saya Chef mau memaafkan saya dan barangkali memberikan kesempatan lagi. Saya betul-betul mau sekali kerja di Amor. Belajar banyak dari Chef. Sekali lagi, mohon maaf, Chef. Bismillah. Cepet banget balesnya. Oh ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Hadiah aku udah ditransfer. Ya Allah, ya Allah. Berarti aku
bisa bayar hutang ke pemilik kontrakan rumah. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Kamu udah terima uang itu ya? Fine. Mbak, saya ini udah nggak sabar ya Mbak ya. Kontrakan itu sumber penghasilan saya. Nah, sekarang kalau hangus dan terbakar, Mbak itu matiin sumber penghasilan saya, tahu nggak? Benar, Mbak. Masalahnya ini sudah menyangkut sumber penghasilan individu. Iya Pak, saya mengerti. Makanya kan saya sudah transfer ke Bapak. Kurang 200 juta. Dan itu modalnya 500 juta. Itu aja saya udah nomok banyak, Mbak. Iya Pak, betul. Tapi saat ini keluarga saya memang sedang tidak pegang uang sebanyak itu. Ngaku seleb, tapi nggak punya uang. Gaya doang elit, ekonomi sulit. Saya minta maaf Pak. Tolong keringanannya Pak. Pak, Bu, ajarin nih anaknya ya. Nggak usah sok jadi seleb. Bayar utang aja nggak mampu kok. Bisa nggak ngedidik anaknya? Pak, tolong yang sopan ya. Insya Allah saya akan bayar kok ganti ruginya. Saya nggak akan lari dan insya Allah saya akan menjaga nama baik saya dan keluarga saya. Udah salah ngotot lagi. Dengar ya, saya bisa bikin viral, tau nggak? Jangan ngancam, jangan kurang ajar sama Bapak yang kurang ajar. Kurang ajar. Sebaiknya kita selesaikan lewat jalan hukum. Dengar ya, saya setuju. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalau sampai nggak lunas juga, kalian semua saya bawa ke polisi. Nak, sabarin nak ya. Ayah, Ibu, tenang aja ya. Insya Allah Lala bisa lunasin sisa uang ganti ruginya. Insya Allah bisa kok. Tapi lah, udah Ibu nggak usah mikirin macem-macem ya. Insya Allah Lala bisa kok. Ya. Apa sebaiknya kita bicara, kita ngobrol sama Hasbi? Jangan ayah. Tolong banget, kita nggak usah cerita dulu ke Hasbia ya. Masalah keluarga kita, jangan ceritain ke Hasbi. Insya Allah nanti Lala cari usaha dan pasti nanti ada jalannya kok dari Allah. Maafin Ibu Maya ya. Beres, Pak. Aman. Sesuai dengan perjanjian. 50%. 150 juta. Makasih ya, Pak. Sampai dibonusin tas segala nih. Oke, berarti deal ya. Sesuai dengan perjanjian, udah nggak ada tuh polisi-polisian. Oh ya, deal. Tapi Bapak tetap harus ingat. Bapak harus tagih si saya sama Lala. Ada apa ya? Bisa bicara sebentar?
Maksudnya apa nih, Mas? Saya dapat informasi kalau ternyata rumah kontrakan itu udah diasuransikan. Dan karena kejadian kebakaran kemarin juga harusnya Bapak udah dapat cover asuransi full. Tapi kenapa Bapak masih minta ganti rugi sama pacar saya? Apakah Bapak ingin memanfaatkan keadaan? Atau Bapak ingin memeras korban dengan cara suruh minta ganti rugi? Mas, nggak usah nuduh sembarangan ya. Pak, tenang. Gak ada yang menuduh. Justru saya cuma mau ingatkan kepada Bapak. Jangan sampai salah ambil langkah. Kalau sampai Bapak salah ambil langkah, saya bisa aja lapor ke polisi. Ya, kita nggak usah bawa polisi lah, Mas. Benar, Pak. Bapak tenang aja. Selalu ada jalan keluarnya. Mulai sekarang kita sebut sebagai perjanjian aja. Perjanjian? Beneran semuanya, Kak? Gak ada sisa sedikit aja gitu? Iya. Semuanya. Terus kita masih harus nyicil sisanya juga. Kak Lala, kita juga masih banyak kebutuhan yang lain, Kak. Uang kuliahku minggu depan harus dibayar. Kita juga butuh uang, Kak, buat ganti barang-barang yang ngangkus kemarin. Kenapa Kak Lala nggak bayar setengahnya aja dulu, jangan semuanya? Ardan, sudah dibayarkan semuanya aja. Mereka masih ngancem mau laporin kita ke polisi. Gimana kalau dikasih setengahnya? Bu, itu cuma gertakan doang, Bu. Atas dasar apa coba kita dipolisin? Hah? Emang kita kabur? Enggak kan? Ya tapi kamu juga nggak bisa neken kakak kamu begini dong. Kakak kamu itu yang udah bantu kita. Keras, mereka nggak bakal berani juga, Bu. Astagfirullah. Ya Dan, udahlah. Kamu tuh bukannya berterima kasih malah marah-marah kayak gini. Harusnya sekarang kita tuh semangatin Lala yang lagi berusaha cari cara untuk lunasin semuanya. Terus cuman semangatin aja. Kamu ngapain? Kenapa cuman Lala yang harus mikirin cara untuk melunasi ganti ruginya? Kenapa? Ya aku juga bantu dikit-dikit ya. Cuman kan masalahnya pekerjaanku saat ini gajinya kecil. Ya kalau bisa mah aku juga mau punya pekerjaan yang lebih bagus. Tapi masalahnya pekerjaan-pekerjaan kayak gitu kan cuma bisa didapetin sama orang yang lulusannya kuliahan. Sedangkan di sini yang lulusan kuliahan cuma Lala. Jadi menurut aku wajar aja sih kalau Lala menanggung beban paling banyak. Ardan tuh bukannya bersyukur, udah tahu beban paling banyak, nuntutnya juga paling banyak. Kalian berdua sama aja. Cuma bisa nuntut, ngeluh. Cuman beban buat Lala. Sabar, Dan. Gak ada terima kasihnya kalian berdua. Udah, cukup. Tolong banget, aku minta tolong semuanya tenangin diri masing-masing. Aku yang akan tanggung jawab. Aku yang akan cari uang untuk ngelunasin uang ganti rugi itu. Kita cari kontrakan baru. Aku akan cari uang juga untuk obatnya ayah. Untuk biaya kuliahnya Ardan. Semuanya aku. Aku yang tanggung. Keluarga kita tuh lagi kena musibah. Aku nggak mau malah jadi terpecah belah semuanya. Aku yakin keluarga kita tuh sebenarnya baik-baik aja kok. Kita bisa menghadapi ini sama-sama. Tapi satu hal yang terpenting, aku mau kita segera cari kontrakan baru. Aku nggak mau terus-menerus kita bergantung sama Hasbi.
Bener juga kata Kak Lala. Ini semua gara-gara kebakaran itu. Kalau nggak keluarga kita pasti baik-baik aja kok. Dan aku masih bingung sama heran. Itu kok rumah kita tiba-tiba kebakaran sih? Kita semua belum tahu kan penyebabnya apa. Ya udah. Mulai besok aku bakal coba cari kontrakan yang enak sama yang murah buat kita. Enggak. Gak akan aku biarin kamu dan keluarga kamu pergi gitu aja lah. Harus aku yang tetap jadi pahlawan kamu. Julian. Halo? Iya, Chef? Halo, La. Maaf, saya belum balas chat kamu. Daripada miskomunikasi, saya mau jawab pertanyaan kamu lewat telepon aja, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget kok. Oke. Jawaban saya, kamu dimaafkan. Dan kalau kamu masih minat, kamu bisa langsung aja datang ke Amore besok siang untuk ikut tes lagi. Dan jangan lupa untuk bawa bahan-bahan kamu sendiri ya. Iya, Chef. Terima kasih banyak. Makasih. Besok ya, Chef? Insya Allah saya langsung datang. Minat saya minat banget. Makasih banget, Chef. Sekali lagi. Mohon maaf. Oke. Sampai ketemu besok. Ya udah, Chef. Makasih ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku harus kasih tahu ke Hasbi. Ya ampun. Hasbi. Nah, aku ngomong duluan ya, soalnya aku bener-bener punya berita bagus buat kamu. Oke, habis itu aku ya? Boleh. Jadi gini, lah, aku barusan dapat info dari teman aku yang kerja di hotel, jadi dia tuh lagi butuh cook helper. Iya, terus? Terus, kamu bisa langsung interview, dan gajinya lumayan. Hebat kan aku? Bisa nyariin kamu kerjaan lah. Ih, hebat banget kamu. Tuh kan, aku tahu kamu pasti seneng. Kenapa? Kamu bilang apa? Gini, sebenarnya besok aku dikasih kesempatan lagi di Amor sama Chef Julian. Masya Allah banget. Tapi kan kalau itu kamu belum tentu kan diterima. Emang gajinya gede. Itu usaha baru loh. Biasa gajinya pas-pasan. Iya, Bi, tapi aku tahu banget kalau aku di sana, insya Allah aku bisa belajar banyak banget dari pastry-nya, terus bisnisnya, koneksinya. Insya Allah aku bisa lolos kok. Hasbi, aku akan berusaha banget supaya aku bisa lolos. Aku tuh gak ngerti sama kamu ya. Aku udah nyari kamu kerjaan kesana kemari jungkir balik buat kamu. Tapi kamu selalu milih yang repot. Kenapa sih?
kamu nggak pernah bisa percaya sama aku. Aku nggak mungkin nyari kerjaan yang ngerugiin kamu kan? Enggak, bukan gitu. Maksudnya kamu kan tahu banget, aku tuh pengen banget jadi pastry chef. Dan kalau seandainya aku di Amor, nanti aku bisa. Udah, kamu emang susah dikasih tahu. Aku capek dengar kamu ngomong terus. Aku mau tidur aja. Tunggu. Nggak gitu dong, Bi. Kita bicara dulu. Bi. Apa? Kita bicara dulu ya. Biar kita ketemu solusinya, Bi. Jangan kayak gini dong, Bi. Bi. Kamu jangan kayak gini dong. Bi, kita bicara dulu, Bi. Meisha.